Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Imamul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati alumihi wa bikum fid darain. Far'un mahallut tadhiyati baladul mudahhi wa bi naqlil udhiyati wajhani qiyasan ala naqli zakati wasahihu huna al jawazu wallahu alam. Far'un bermula, inilah satu cabang hukum mengenai pelaksanaan kurban. Mahallu tadhiyati bermula tempat berkorban. Mahalu tadhiyati bermula tempat berkorban adalah baladul mudahhi, harus di tempat tinggalnya orang yang berkorban. Wa bi naqlil udhiyati wajhani, adapun bila dipindah lokasi atau tempat ia berkorban maka terjadi dua wajah, ada dua pendapat. Qiyasan ala naqli zakat, dianalogikan, disamakan dengan seorang yang memindah tempat zakat. Adapun wasahihu, menurut pendapat yang sahih, huna al jawazu, dalam masalah memindah lokasi zakat, tempat dia berzakat, adalah menurut pendapat yang sahih adalah al jawaz, diperbolehkan. Jadi jamaah sekalian, Imam An-Nawawi dalam Simarul Yani'ah ini adalah menyatakan bahwa tempat seseorang berkorban adalah di tempat ia tinggal. Harus tuh Pak. Nah sekarang kalau pindah gimana? Saya kagak mau korban di sini, di sono, atau dibawa ke rumah kampung halaman. Gimana ini? Maka tinjauan ulama ada dua. Yang satu menyatakan tidak bisa, yang satu menyatakan bisa. Adapun bisanya saya jelaskan. Wa qala ba'dul masyayikh yajuzu naqlul aqiqah wa tadhiyah wa zakat ila makkati li fadilatiha. Kalau ada tempat yang lebih bagus dari tempat dia tinggal, itu boleh. Seperti halnya dipindahin ke Mekah, jauh amat ya. Lifadilatiha, karena Mekah itu memiliki keutamaan besar. Ayah, saya pengen dapat pahala gede, korbannya di Mekah, baru boleh. Tapi tempat yang dipindahkan itu tidak lebih utama dari tempat dia tinggal, kagak boleh. Ya haram, bukan haram, maksudnya sah. Sahnya korban, keutamannya korban nggak dapet ya. Ini kan bicara korban kan sunnah muakkadah, nggak ada istilah haram atau tidak, atau batal atau tidak, tapi daging korbannya bukan daging korban. Pokoknya kita kirim ke daerah lain menjadi daging biasa, namanya lahma udiyah, lahman zabihatul lahman, kata Nabi. Ya jadi makanan daging biasa. Karena ini disamakan seperti orang berzakat. Kenapa zakat kita nggak boleh zakatnya di luar? Karena usahanya di situ, betul ya Pak? Makannya di situ, tinggalnya di situ. Maka ditentukanlah tempat dia mengeluarkan zakat, sebagaimana juga kurban, akikah, itu juga di tempat dia tinggal. Makanya di sini menarik Pak, kalimatnya baldah, bukan watna, bukan waton,
Baladun bukan watonun. Apa bedanya? Kalau balad itu tempat posisi dia tinggal sebagai warga negara, bukan tempat dia lahir. Bisa saja orang sini lahirnya di Malaysia, ada yang lahirnya di Belanda, saya lahir di Amerika. Ya, korbannya saya bawa dong ke Amerika. Enggak, bawalah korban itu, laksanakanlah korban itu di lokasi atau tempat dia tinggal. Makanya kalau mau dioper ke negeri lain, ke tempat lain, ulama ada yang boleh jawaz, seperti memindahkan di Mekah, yang ditunjuk Mekah. Seperti halnya orang dulu kita pernah ceritain, ada orang wasiat kalau baba meninggal, kuburan baba di Mekah aja. Oh ya boleh itu, karena tanah Makkah lebih mulia dari tempat dia tinggal. Itu ketentuannya. Kemudian berikutnya adalah mengenai sunnah yang dilakukan oleh orang yang hendak berkorban. Ya, bagi orang yang hendak berkorban, di sini dia udah punya niat nih hari ini nih. Ya, hari ini dia udah punya niat, hari ini bahkan dia udah mendaftar, ada beberapa daftar kan, maka Anda sudah tercatat, udah punya niat namanya. Sebab niat itu adalah an-niyatu ya muqtarinan bifi'li. Yang namanya niat itu dibarengi dengan eksekusi atau pelaksanaan. Maka dia udah daftar, maka kata Nabi disunahkan bagi orang yang hendak berkorban ketika jatuh tanggal pertama bulan Zulhijjah. Berarti di 10 Zulhijjah yang disebut fil asri, di dalam hari 10 bulan Zulhijjah dimulai dari tanggal 1 sampai 10, maka hendaklah dia tidak, pertama, menggunting kuku. Menggunting kuku itu artinya adalah dia tahan itu kuku dari menghilangkannya bikolamin au kasrin au nahwi zalika, baik dihilangin dengan cara kolam itu gunting kuku, atau bikasrin dengan cara digigit-gigit kukunya pecah. Kan ada yang orang begini-gini, itu namanya kasrun, menyobek kuku, itu pun sama. Dan dilarang untuk menghilangkan rambut, baik dengan cara al-halku dicukur maupun al-qasru, baik digunting maupun dicukur, ya, atau bin nabti dengan cara dicabut. Jadi gatel nih, cabut, ya, ketek, cabut. Itu kalau udah tanggal 1 Zulhijjah, yaitu di kalender jatuh pada tanggal 18 Mei besok Pak, persisnya hari Senin, karena kita ngaji malam Selasa, makanya saya bocorin sekarang aja dah, karena kita kan ngaji malam Selasa ya. Kalau kita terangin malam Selasa udah kecolongan sehari, karena jatuhnya tanggal 1 insya Allah hari Senin, tanggal 18 itu 1 Zulhijjah ya, insya Allah kalau memang benar begitu ya. Nah, dari mulai situlah sampai 10 hari penyembelihan, sampai tanggal 10 Zulhijjah, yaitu Yaumun Nahar. Sebagaimana dalam riwayat Ummi Salamah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini dalam kitab, terdapat dalam kitab Nailul Autor fi akhbaril ahadisi sahibil akhyat, itu disebutkan Nabi bersabda dalam riwayat Ummi Salamah, idza ra'aitum hilala zilhijjati wa aradakum ayyudhiya falyumsik an sya'ri wa asfari. Kata Nabi, apabila di antara kalian ada yang melihat hilal itu bulan muda atau tanggal awal dari satu bulan, namanya bulannya Zulhijjah, dan kalian ada yang mau berkorban, kata Nabi, hendaklah dia menahan untuk tidak memotong atau menghilangkan rambut atau bulu, ya, semua yang ada tuh, kumis termasuk syarif, lihyah, jenggot, terus syarif, kumis, semua ada tuh Pak, bulu ketek, ya, di bulu hidung ada, semua itu
semua yang berjenis bulu dan rambut itu dilarang untuk dihilangkan, dan termasuk kuku. Dalam hadis lain juga riwayat lafaz dari Ibnu Daud, Abi Daud, kata Abi Daud, Nabi bersabda, fa idza ahalla hilalu Zulhijjah, apabila telah datang terbit hilal yang namanya hilal Zulhijjah, bulan haji, fala ya'khuzanna min sya'rih wa azfari hatta yudhhiya. Lebih dijelaskan lagi, yaitu janganlah engkau, kata Nabi, menggunting rambut di kepalamu dan juga bulu serta rambut yang lainnya, serta tidak menghilangkan kuku hatta yudhhiya. Sampai kapan itu? Sampai hewannya disembelih. Berarti sampai tanggal 10 Jul. Habis hewan disembelih baru bebas tuh Pak. Ya. Nah sekarang apa yang dihendaki dari hikmah itu dijelaskan oleh Imam Ali Asy-Syaukani dalam Nailul Autarnya. Wal hikmatu fil manhi, adapun hikmah besar dari melarangnya Nabi untuk tidak mencukur dan tidak menggunting kuku itu adalah ayyabqa kamilul ajzai lil itqi minan nar, agar supaya nanti yang berkorban itu ketika dia di akhirat, yaitu seluruh yang tidak dia potong tadi tidak akan pernah tersentuh daripada api neraka. Berarti dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Itu hikmahnya. Wakila, dan ada yang menyatakan hikmahnya adalah litasbihi muhrimin, untuk kita menyamai dengan orang yang ihram. Kalau orang yang ihram kan tanggal 10 tahalul dia. Ya, jadi dia udah bebas tuh. Ya udah selesai wukuf, ya kan, hajinya udah bebas. Kemudian dia turun untuk melakukan tawaf, untuk melakukan sa'i, dan kemudian tahal. Nah, saat tahalul itu kita barengin tuh. Kita di sini motong, kemudian maka saya berpikir gini, pikiran saya nih ya. Jadi kira-kira orang yang korban mah dia haji juga. Kalau menurut ini ya, berarti yang kagak korban kesian deh lo, kesian deh lo. Nabi pernah bilang begini Pak, tenang ya. Nabi bilang begini, ketika beliau sembelih 2 ekor kambing yang ukurannya besar, kalau kecil makanya enggak ada, gede. Terus amlahain itu ada yang bilang belangnya putih hitam. Nah ini yang sering dicari-cari sama orang, hitamnya lebih dominan dari putihnya. Nah ini cari Pak, besok Pak saya kasih tahu. Jadi dari kambing yang warna, ya habis ini mau urusan. Nah ini sembelihannya Nabi, kambingnya kambing begitu, tapi gemuk Pak. Ketika dia sembelih 2, dia bilang gini, Allahumma taqabbal hazihil udhiyata min Muhammad wa min ali Muhammad. Ya Allah, ini 2 kambing gede, udah gede-gede, saya persembahkan ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad. Ini 3 nih, 2, 3. Artinya ada sebagian ulama menyatakan yang umat Nabi Muhammad Nabi kasih kurban yang mana? Yang sampai akhir hayatnya enggak sanggup korban. Itu dia tuh yang disiapin sama Nabi. Tapi kalau yang punya mah, kalau yang ada mah korban dewek. Itu ke ulama yang, dan memang Nabi Muhammad pernah setiap tahunnya, sebenarnya Nabi itu bukan 2 ekor Pak, dia kalau potong, dia potong setiap tahun mi'atu ba'irotin, 100 ekor onta Nabi potong. Dia potong sendiri
63 ekor, sisanya Sayyidina Ali suruh motong. Ya, jadi Nabi motong 63 ekor onta, Pak. Maka pantas saja kalau dia bilang, terimalah ini korban dari Muhammad, dari keluarga, sama dari umat, 100 ekor onta, cukup stoknya. Lah kalau sekarang kita yang bilang 1 ekor buat keluarga, waduh, ada yang bilang korban mah 1 ekor, babanya yang korban bisa buat 1 keluarga. Kayaknya enggak, sama riwayat Nabi rada jauh nih. Karena Nabi itu kalau memang kambing aja itu dia 2 kalau ngikutin buat keluarga, dan ukurannya amlahaini kabiraini, gede-gede dan juga berwarna hitam dan putih belang. Nah, jadi ini kalau yang kagak korban udah disiapin. Jadi jangan kecil, Nabi udah pikirin tuh. Makanya laqad ja'akum rasulun, Allah katakan min anfusikum azizun alaihi ma anit, sangat besar Nabi kegelisahannya atau atas kesusahan umatnya. Jadi umatnya yang susah-susah Nabi sangat perhatikan banget, sampai dia potong nyebutin nama umat Nabi Muhammad. Jadi itu Pak, sekalian disunahkan untuk menjaga rambut dan kuku sampai hewan Nah, habis sembelih tuh nanti baru dia potong tuh. Kadang-kadang orang yang nggak nyembelih, nggak motong aja, nggak korban, itu mau ngambil berkah dia. Dulu ada tukang ngasah golok, apa disebut ya? Pokoknya spesialis ngasah, empuk kali ya, empuk ya, empuk. Dia akan potong rambutnya nanti setelah hewannya disembelih. Jadi dia golok orang, dia asah, terus setelah selesai orang itu motong hasil asahan dia, ntar dia cukur rambut. Itu dia mau tasbihan le muhrim, untuk menyamai, menyerupai seperti orang yang ibadah haji. Muhrim itu kan orang yang ihram, Pak. Ya baik, sampai sini dah Pak. Gimana? Ada yang nanya apa pulang aja? Cukup Pak? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin wa bu'ana ya karim. Ighfir lana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mushafatil muqaddim wa asil masani an tabtaha lana bi kulli khair wa anta tafaddala alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa antu amilana ya maula.